Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mahasiswaku sekalian. Kita bertemu lagi untuk kuliah online ya di mata kuliah bioetika ini. Kali ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang pertimbangan risiko dan manfaat penelitian kesehatan ya. Karena ketika kita melibatkan manusia sebagai subjek, tentu ada dalam sebuah penelitian ya, terutama untuk penelitian kesehatan, tentu harus kita kaji terlebih dahulu risiko dari penelitian tersebut ya. Ketika kita melakukan treatment atau perlakuan terhadap subjek yang kita gunakan, kemudian seberapa bermanfaat penelitian itu. Kita ada kajiannya yang kita akan ulas mengenai itu. Baiklah, untuk tujuannya dalam materi ini tentu Anda dapat memahami ya secara arti tentang apa itu resiko, kemudian apa itu benefit ya, manfaat dari sebuah penelitian, kemudian bagaimana faktor-faktor pertimbangan dari sebuah resiko dan manfaat penelitian, kemudian bagaimana upaya meminimal risiko tersebut dan memaksimalkan manfaatnya. Jadi kita benar-benar mengkaji serius ya, seminimal mungkin risiko itu terjadi, kemudian semaksimal mungkin manfaat itu bisa dirasakan. Oke. Ya, penelitian pada subjek manusia itu tidak dapat dihindarkan ya, karena memang tujuan kita memberikan sebuah solusi ketika suatu, apalagi tentang kesehatan ya, permasalahan kesehatan masyarakat ya, tentu didasari dengan langsung ya, kita berkontak langsung dengan subjeknya, yaitu manusia. Nah, setiap penelitian pada manusia itu berkaitan dengan risiko. Risiko selalu harus dinilai ya bersama dengan manfaatnya itu sendiri. Jadi pengkajiannya seiringan ya. Jadi antara risiko dan manfaat itu selalu berkaitan ya. Oke. Nah, dasar dalam penerapan ya sebuah penentuan sebuah risiko kemudian bermanfaatan dari sebuah penelitian itu tidak terlepas dari prinsip dasar etik penelitian ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana ada respect for person, beneficence, dan justice ya. Bagaimana kita melakukan sebuah penghormatan ya, sebuah harkat martabat, menggunakan manusia itu sebagaimana mestinya gitu. Ada kemudian didasarkan atas kesukarelaan dari si subjek tentunya, kemudian seberapa memenuhi persyaratan ilmiah terhadap penelitian yang kita lakukan ya, kebermanfaatannya ya. Sehingga di sini kita dapat menilai bagaimana manfaat itu lebih besar daripada sebuah risikonya. Kemudian ada justice ya, keadilan ya, tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan terhadap subjek yang kita gunakan ya. Tentu sesuai dengan variabel-variabel yang kita ukur ya. Ketika kita menggunakan subjek ibu hamil, anak-anak, mahasiswa, bahkan orang-orang terbelakangan mental, gangguan kejiwaan, maupun kayak kaum minoritas ya seperti LGBT dan lain sebagainya. Oke. Sedikit kita membahas tentang risiko. Nah, kalau bicara tentang risiko, tentu kita akan berpikir risiko itu adalah suatu hal kemungkinan ya. Bukan berarti sesuatu hal yang sudah kita bisa pastikan terjadi, tapi kemungkinan itu kan sesuatu hal bisa saja terjadi, potensi ya, yang dapat merugikan atau membahayakan. Jadi ini yang menjadi kajian kita gitu. Jadi sebelum Anda melakukan sebuah penelitian, ketika Anda melakukan beberapa variabel tentang perlakuan terhadap subjek, nah ini harus dikaji. Kemudian benefit ya, atau manfaatnya. Kalau benefit tentu manfaat tentu sesuatu hal nilai yang positif ya, yang bermanfaat tentunya untuk kesejahteraan bagi si subjek itu sendiri maupun secara keseluruhan ya, secara umum untuk kemaslahatan masyarakat tentunya. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan risiko ya? Yang terpenting itu bagaimana kita lebih mengutamakan kebaikan bagi subjek itu sendiri ya. Karena
uh, kalau seandainya sesuatu hal bisa saja terjadi membahayakan si subjek, nah ini yang kita bisa mengundurkan diri untuk tidak melakukan penelitian itu. Kemudian menghindari adanya bahaya bagi subjek dengan minimal risiko ya. Jadi sebaiknya kita memilih metode-metode yang bisa memberikan meminimal risiko tersebut. Misalkan kita sudah menentukan variabelnya, ini yang akan kita lakukan. Ternyata variabel ini risikonya cukup besar gitu. Misalkan dengan injeksi, takutnya terjadi kejang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan perlakuan yang lain gitu. Misalkan dengan hanya sebatas terapi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian manfaat dapat dirasakan oleh subjek ya, karena memang ini merupakan salah satu benefit yang didapatkan sebagai seorang subjek ya, sehingga ketika itu dia butuh tentang pengobatan, misalkan dia kita melakukan analisis sebuah penyakit terhadap si subjek, nah dia akan merasakan bermanfaatnya itu pengobatan dari penyakitnya. Kemudian penyelesaian masalah yang ada, kalau seandainya itu sebuah permasalahan kesehatan di lingkungan masyarakat, tentu ada solusi ya, kebijakan yang dapat mengambil keputusan terkait kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah bisa mengacu terhadap apa namanya argumen-argumen yang kita usulkan supaya ini lebih bisa dipelajari dan diambil untuk mengambil sebuah keputusan. Jenis risiko itu apa saja? Yang pertama itu fisiknya, tentu dengan berkontak langsung dengan manusianya, tentu fisiknya ya langsung berasa. Kemudian psikologis. Psikologis ini artinya gangguan kejiwaannya, perasaannya, pikirannya, ada semacam tertekan dan lain sebagainya. Kemudian sosial. Sosial ini lebih bagaimana dia itu bisa dikucilkan, kemudian merasa tidak nyaman di lingkungannya gitu, di macam-macam ya kalau seandainya Anda bisa. Jadi ini yang harus di minimalisir. Kemudian manfaat bagi subjek ya. Tentu kalau seandainya kita berbicara tentang manfaat, salah satunya adalah layanan kesehatan gratis, pemeriksaan fisik, laboratorium ya. Kemudian kemungkinan bahwa obat atau perlakuan yang diteliti itu bermanfaat untuk penyembuhan penyakitnya. Nah, ini salah satu juga. Karena kan kita mengangkat dia sebagai subjek karena kan itu berkaitan dengan penyakit yang kita akan teliti gitu kan. Otomatis ya bukan berarti kita meneliti tentang diabetes gitu, tetapi kita subjeknya orang jantung, orang ginjal ya, itu kan nggak tepat gitu. Ya tentu subjeknya adalah orang yang menderita diabetes. Dan perhatian khusus dari dokter dapat perhatian ya. Kemudian bagi yang lain itu adanya pengetahuan baru, kemudian kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dirasakan gitu bagi masyarakat. Bagaimana upaya mengurangi risiko ya? Yang pertama itu kita harus merevisi metode penelitian kita ya. Tentu metode yang baik ya. Renewable penelitian, desain dan metodologinya, kriteria inklusi dan eksklusi, penghentian keikutsertaan subjek ya kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam semasa proses penelitian, terminasi penelitian ya pada akhir goalnya penelitian itu, kemudian monitoring keamanan seberapa, jadi jalannya penelitian itu harus dimonitor ya. Kemudian kompetensi dan kualifikasi tim peneliti, jadi memang orang yang benar-benar qualified di bidang itu, jadi tidak semata-mata hanya sebatas ikut kemudian ujuk-ujuk melakukannya karena tetapi dia tidak mempunyai background tentang hal tentang itu gitu. Jadi ini akan berisiko besar terhadap si subjek. Kemudian persetujuan dari komisi etik, nah karena memang sudah dikaji, tentu ini sudah lulus ya ethical clearance-nya. Kemudian fasilitas yang baik tentunya, baik dari segi pengujian laboratorium, baik dari segi pemeriksaan kalau seandainya ada rumah sakit atau klinik yang bisa di. Kemudian screening subjek yang baik ya, screening subjek yang baik ini juga ini kita hindari terjadinya drop out ya, itu pemutusan subjek di tengah jalan ini yang membuat tentu ini yang membuat penelitian kita akan sedikit terganggu gitu. Kemudian wanita dalam usia produktif, tingkat umur, anak, remaja, dewasa, lansia, sakit atau sehat, nah ini juga. Kemudian perhatian semua risiko potensial ya. Jadi ada kajian potensial risiko yang
sudah dikaji sebelumnya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, kemudian jangka pendek, jangka panjang, selama dan setelah penelitian itu selesai, berisiko bila kerahasiaan data itu bocor, apa yang harus antisipasi itu yang harus kita buat ya, sehingga kita dapat menanggulanginya ketika terjadi potensi-potensi ini. Kemudian mempersiapkan pertolongan bila terjadi efek samping ya, kalau seandainya ada gejala yang dihasilkan dari treatment atau yang kita lakukan terhadap subjek, kita harus segera merujuknya ya, memberikan pertolongan ya dengan ke klinik, atau ini menjadi kita menjadi pengcover dari segalanya gitu, menjadi jaminan ya. Menghindari pemaksaan ya, salah satunya itu karena kan memang harus kesukarelaan bagi si subjek, kemudian menjaga kerahasiaan data subjek ya, karena ini termasuk privasi juga. Memberikan kebebasan subjek untuk menolak ya atau mengundurkan diri dari penelitian. Kalau seandainya memang di tengah jalan mereka tidak merasa nyaman atau ada satu hal yang mereka rasakan sehingga mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan terlibat dalam penelitian itu, ya itu haknya mereka, kita tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Menghindari terjadinya penelitian ulang, nah ini yang membuang-buang waktu dan tenaga ya, serta materi yang kita sudah gelontorkan untuk penelitian itu, sehingga bagaimana kita melakukan mengambil sebuah data itu tidak semata-mata hanya data, yang penting kita dapat data itu, tetapi kita tidak membicarakan data itu benar valid atau tidaknya gitu. Nah, sehingga tidak ada pengulangan lagi gitu ketika kita mempertanggungjawabkannya. Ini memang sudah realnya. Kemudian mengantisipasi terjadinya efek samping potensialnya. Misalkan kalau seandainya kita melakukan penelitian suatu obat, tentu kita harus mempelajari dulu ketika kita seseorang mengkonsumsi obat ini apa yang terjadi. Nah, tentu kita akan melihat, walaupun kita tidak tahu senyawa tersebut, tentu sudah mengkaji ya, maaf, kita sudah mengkaji golongan dari obat yang kita gunakan. Kita bisa melihat struktur molekulnya, kelas terapeutiknya. Terapeutik itu adalah protein yang berpotensi sebagai obat ya. Kemudian data toksisitasnya, khasiat dalam turun temurun, misalkan suatu herbal ya yang kita gunakan di masyarakat, kita sudah pasti tahu bahwasanya ini khasiatnya untuk A, untuk B, untuk C gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut kita sudah tahu karena memang udah digunakan secara turun temurun. Kemudian riwayat fase uji klinisnya. Ya, pemerataan beban atau manfaat penelitian ya. Ini yang harus kita lihat bagaimana kita bisa membuat sebuah rancangan penelitian yang menggunakan subjek itu bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan gitu. Yang pertama, kita melakukan pemilihan subjek itu atas pertimbangan ilmiah ya, bukan direkrut berdasarkan status sosial mereka, ekonomi mereka, atau berdasarkan kewenangan atau kemudahan untuk dimanipulasi, misalnya ditipu. Karena ini orangnya bodoh jadi kita tipu. Nah, ini nggak boleh gitu. Tapi berdasarkan atas pertimbangan ilmiah. Kemudian ekuitas dari distribusi subjek memiliki proporsi yang seimbang. Jadi kita tidak memberikan treatment yang berbeda gitu terhadap subjek-subjek yang kita gunakan gitu. Kemudian menjamin tidak ada kelompok atau perorangan yang menanggung beban lebih dari yang seharusnya. Jadi misalkan kita melibatkan subjek kelompok tertentu gitu, tetapi kita juga mengambil variabel di kelompok yang lain menjadi sebuah pembanding. Nah, ini di kelompok ini lebih berat tanggungannya, jadi tidak klops gitu. Kemudian potensi risiko ya, ini kita dapat memberikan beberapa konsekuensi, misalnya risiko seperti ketidaknyamanan ya, pengorbanan waktu dan biaya. Ini sudah kita kaji kalau seandainya ini risiko bagi si subjek tentunya ya, kalau seandainya sudah pasti ya, pengorbanan waktunya, kemudian biayanya juga, kalau seandainya itu mereka harus bolak-balik ke tempat penelitian kita atau ke klinik. Nah, ini juga mereka kan juga mengeluarkan biaya. Pentingnya membedakan berbagai jenis manfaat hasil penelitian baik secara moral, sosial, dan kesehatan.
Kemudian eksploitasi risiko ya. Jadi kita sudah kaji beberapa pertanyaan yang timbul itu, apakah arti risiko dan manfaat atau porsinya harus proporsional ya, jadi harus proporsional ini kan seimbang gitu. Kemudian haruskah risiko dan manfaat yang diperoleh untuk individu itu berbeda atau seimbang ya antara satu individu dengan individu lain. Jenis risiko ya, risiko ada risiko minimal, ada risiko besar, kemudian ada proporsi besarnya risiko, probabilitas risiko tinggi atau rendahnya. Nih, ini kalau kecil tentu risiko yang diabaikan dalam menilai proposal penelitian. Biasanya ini tidak terlalu memberikan efek berbahaya bagi si subjek gitu. Kalau risiko besar berarti sesuatu hal yang serius, tentunya harus perlu persetujuan si subjek. Kemudian cara meminimalisir risiko dalam penelitian ya harus seimbang, harus diseimbangkan dengan nilai ilmiah dan keadilan seleksi subjek. Kemudian memastikan risiko yang terjadi pada tiap intervensi dan prosedurnya. Jadi harus dikaji ya per prosedur yang kita lakukan. Kemudian membandingkan profil risiko, manfaat risiko versus profil alternatif yang telah ada gitu. Maksudnya kalau memang kita melakukan sebuah penelitian yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tentu ini kita bisa dapat bandingkan gitu. Kemudian gambaran protokol harus komprehensif dan seimbang. Kemudian harus jelas ya, menggambarkan hasil dari studi praklinis pada fase awal uji coba eksplorasinya atau intervensi penelitian. Kemudian adanya penilaian standar minimal risiko. Jadi ada nilai-nilai standarnya ya. Nah, ketika kita melibatkan orang tentu apa yang manfaat yang dirasakan oleh si subjek, tentunya ini yang menjadi bukan berarti sesuatu hal yang membuat dia terpicu untuk menjadi subjek gitu kan, bukan sebuah inducement yang mendorong gitu, tetapi masih dalam dasar sebuah kewajaran dan kesukarelaan. Tentu kita sebagai orang yang melibatkan mereka harus ada reward ya yang kita berikan kepada mereka, apakah dalam bentuk insentif ya atau dalam bentuk inducement yang lain tentunya. Nah, seperti yang diatur pada pedoman etik penelitian kesehatan pada tahun 2007 ini, di butir ke-7, di mana subjek dapat diberi kompensasi untuk kehilangan penghasilannya, biaya perjalanannya, pengeluaran lain yang berkaitan dengan partisipasi dalam riset ya, dapat berupa uang, pelayanan kesehatan gratis dan lain sebagainya. Kemudian penggantian uang tersebut tidak boleh terlalu besar ya, sehingga ini kan memicu dorongan kuat bagi si subjek gitu, sehingga dapat mempengaruhi keputusan subjek untuk ikut serta yang berlawanan dengan kemauan pribadinya ya yang sebenarnya. Dia juga merasa takut untuk terlibat, tetapi karena iming-imingnya ada hadiah yang besar, nah sehingga dia terpicu untuk. Nah, inducementnya itu dalam bentuk penggantian uang ya atau pelayanan kesehatan yang insentif gitu. Kemudian inducement tidak sama dengan manfaat, tentunya tidak boleh dicantumkan dalam manfaat untuk subjek. Oke, kemudian penjaga atau pengantar wali tidak diberi imbalan kecuali biaya perjalanan dan pengeluaran selama proses ya. Kemudian subjek yang mengundurkan diri karena alasan terkait dengan penelitian atau misalkan ada efek samping yang disebutkan harus diberi imbalan penuh. Jika oleh sebab lain dapat diberi imbalan sesuai dengan proporsi keikutsertaannya. Jadi kalau seandainya ada efek samping, misalkan ada gejala lain, tentunya dia tidak bisa melanjutkan penelitian, terlibat sebagai subjek, kita dapat memberikan imbalan. Tapi kalau seandainya, maksudnya efek yang diberikan, efek yang timbul akibat treatment kita ya, itu harus diberi imbalan penuh. Tetapi ketika efek itu dihasilkan dari yang lain, ya kita boleh memberikan sesuai dengan proporsinya. Ini beberapa tanggung jawab peneliti, tentu bertanggung jawab atas melindungi hak dan kesejahteraan manusia, terutama subjek penelitiannya itu ya. Ini Anda bisa baca saja untuk tanggung jawabnya, mengetahui persyaratan dan peraturan undang-undang, melakukan penelitian dengan protokol yang sesuai ya, menjamin bahwa setiap subjek memahami penelitian, memahami partisipasi dalam
penelitian tersebut ya, kemudian memberikan satu kopi dokumen ya, informed consent pada setiap subjeknya ya, terutama untuk uji klinik. Semua dokumen consent harus disimpan sesuai dengan persyaratan institusi. Ya, peneliti wajib melaporkan apabila terjadi perubahan pelaksanaan penelitian karena suatu hal. Pelaksanaan perubahan tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan komisi etik, ya, kecuali apabila sangat mendesak ya untuk mencegah terjadinya bahaya pada subjek. Ini pun harus segera dilaporkan ke komisi etik. Kemudian menyampaikan laporan penelitian kepada komisi etik sesuai dengan ketentuan penjadwalannya. Apabila ada masalah yang tidak diduga yang menyangkut risiko subjek atau hal lainnya harus segera dilaporkan. Nah, ini integritas sebuah peneliti ya tentu bermoral tinggi, berlaku baik dan jujur, bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Nah, ini perilaku yang harus dihindari bagi seorang peneliti ya tentunya, karena ini menyangkut tentang publikasi. Ini kita sudah bahas di etika dalam publikasi. Yaitu salah satu plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi, memasukkan data, mengambil data orang ya, kemudian mengutip punya orang tanpa mencantumkan orangnya, tanpa mencantumkan sumbernya gitu. Kalau adanya konflik of interest, kemudian give authorship. Oke, baik, terima kasih untuk perhatian Anda semua ya untuk materi bioetik kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Silahkan dibaca modulnya dan dikerjakan tugasnya sesuai dengan timing waktu yang telah saya berikan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, stay healthy, stay at home. Walaupun dalam kondisi new normal, tentu buat jaga-jaga harus tetap di rumah ya kalau tidak ada kepentingan.